Kita semua ingin bahagia, namun ironisnya tidak sedikit dari kita justru menjadi penghalang utama bagi kebahagiaan itu sendiri. Mengapa di saat kebahagiaan sudah di depan mata, kita justru mundur? Mengapa ketika segalanya mulai membaik, hubungan menjadi hangat, karier mulai berkembang, keputusan hidup terasa tepat, kita malah merasa gelisah, tidak pantas, bahkan mulai merusaknya perlahan? Dalam banyak momen hidup, baik dalam hubungan, karier, maupun keputusan besar, ada kecenderungan untuk menarik diri, meragukan pilihan, bahkan secara tidak sadar, merusak apa yang sebenarnya membawa kebahagiaan. Inilah yang disebut self-sabotage, sebuah pola ketika seseorang secara aktif atau pasif menggagalkan kebahagiaannya sendiri. Self-sabotage bukan sekadar keputusan yang keliru. Ia adalah refleksi dari luka yang belum sembuh, keyakinan bawah sadar bahwa kita tidak layak menerima hal-hal baik. Dalam psikologi, ini sering berakar dari trauma masa kecil, rasa rendah diri, atau ketakutan akan perubahan. Kita menciptakan mekanisme perlindungan diri yang ironisnya justru menghancurkan diri kita. Dari sisi spiritual, ini adalah bentuk keterputusan dari jati diri sejati. Ketika ego mendominasi dan jiwa belum berdamai, maka kebahagiaan dianggap sebagai ancaman, bukan anugerah. Ada semacam ketidakseimbangan antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita yakini pantas untuk bahagia. Dalam konten ini, kita akan membedah akar dari self-sabotage, baik secara psikologis maupun spiritual. Mengapa kita cenderung menghancurkan apa yang baik? Apa yang sebenarnya sedang kita hindari? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri? Self-sabotage dalam hubungan saat kita takut dicintai. Hubungan yang sehat adalah ruang aman di mana seseorang bisa tumbuh, diterima, dan dicintai apa adanya. Namun bagi sebagian orang, justru di ruang aman itulah mereka merasa terancam. Ketika seseorang terlalu akrab dengan luka masa lalu, pola tolak dan tarik mulai terbentuk. Mendekat saat merasa butuh, menjauh saat mulai merasa terlalu dekat. Mereka ingin dicintai, tapi juga takut cinta itu datang terlalu dekat. Secara psikologis, self-sabotage dalam hubungan sering berakar pada pengalaman lampau, ditinggalkan, dikhianati, atau dicintai dengan syarat. Pengalaman ini menciptakan skema berpikir bahwa kedekatan emosional hanya akan berujung pada rasa sakit. Maka ketika hubungan mulai terasa stabil, muncul respons bawah sadar untuk mengganggunya, dengan menciptakan konflik, mencurigai tanpa alasan, atau bahkan menjauh tanpa penjelasan. Ini adalah cara bawah sadar untuk melindungi diri dari kemungkinan terluka lagi, meskipun justru menciptakan luka baru. Dari sisi spiritual, sabotase dalam hubungan mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk menerima cinta sebagai energi yang murni dan tidak mengancam. Ego merasa perlu mengontrol, membuktikan, bahkan menguji cinta itu berulang-ulang. Jiwa yang belum berdamai akan sulit mempercayai bahwa ia pantas dicintai tanpa harus berjuang atau membuktikan nilai dirinya. Akibatnya, cinta yang tulus pun ditolak, karena jiwa merasa belum siap menerima kedamaian yang ditawarkannya. Yang menyakitkan, self-sabotage dalam hubungan tak hanya merusak diri sendiri, tapi juga menyakiti orang yang sebenarnya ingin mencintai dengan tulus. Hubungan jadi penuh teka-teki, dipenuhi rasa lelah, dan pada akhirnya kandas. Bukan karena cinta tak ada, tapi karena ada luka yang belum disembuhkan. Maka pertanyaan pentingnya, apakah kita benar-benar tidak cocok dengan pasangan kita? Atau kita hanya belum berdamai dengan bagian dalam diri yang takut menerima cinta? Mengatasi self-sabotage dalam hubungan bukanlah perkara mudah, tapi bisa dimulai dari kesadaran. Menyadari pola destruktif yang berulang dan berani mengakuinya tanpa menyalahkan pihak lain. Membangun self-worth, percaya bahwa diri kita layak dicintai tanpa syarat. Ini bisa dilakukan lewat refleksi diri, terapi, atau praktik spiritual yang menumbuhkan koneksi dengan diri sejati. Dan penting juga untuk kita belajar membuka komunikasi yang jujur dengan pasangan. Ungkapkan ketakutan, bukan menyembunyikannya.
Sebab keterbukaan menciptakan ruang untuk tumbuh bersama, bukan saling menjauh karena asumsi. Karena ketika kita berdamai dengan diri sendiri, barulah kita benar-benar mampu menerima cinta dari orang lain tanpa merusaknya. Self-sabotage dalam karir. Ketika kita takut sukses, tak sedikit orang yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi langkahnya selalu terhenti di titik yang sama. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ada sesuatu dalam dirinya yang tidak siap menerima keberhasilan. Inilah bentuk lain dari self-sabotage. Ketika seseorang secara tidak sadar menghambat kemajuan karirnya sendiri. Bentuknya bisa bermacam-macam. Menunda pekerjaan penting, melewatkan peluang emas, merasa tidak cukup baik meski sudah berprestasi, atau terus-menerus meremehkan kemampuan diri sendiri. Dari luar, ini mungkin tampak seperti kurangnya motivasi atau malas berusaha. Self-sabotage dalam karir juga bisa hadir dalam bentuk menyibukkan diri tanpa arah. Terlihat aktif tapi jauh dari esensi. Tapi dari sisi psikologi, ini bisa jadi refleksi dari imposter syndrome. Keyakinan bahwa kesuksesan yang diraih hanyalah kebetulan, dan cepat atau lambat orang lain akan tahu bahwa dirinya tidak sepantas itu. Di balik itu semua, sering tersembunyi rasa takut yang lebih dalam. Takut bertanggung jawab atas keberhasilan, takut ekspektasi orang meningkat, atau takut kehilangan identitas lama. Keberhasilan menuntut perubahan, dan bagi sebagian orang, perubahan justru lebih menakutkan daripada kegagalan. Dari perspektif spiritual, sabotase dalam karier muncul ketika seseorang kehilangan koneksi dengan tujuan jiwanya. Ketika pekerjaan hanya dilihat sebagai beban atau alat pengukur harga diri, maka setiap langkah ke depan terasa berat dan penuh tekanan. Jiwa yang belum terhubung dengan makna akan merasa hampa, meski secara materi terlihat berhasil. Ego pun mengambil alih, menciptakan keraguan, kecemasan, bahkan sabotase. Ketika kenyamanan dijadikan pelindung, maka potensi justru jadi korban. Yang perlu ditanyakan bukan hanya apa yang membuatku gagal, tapi apa yang sedang coba kulindungi dari keberhasilan. Karena merasa identitas lama sedang terancam. Self-sabotage dalam keputusan hidup saat kita takut memilih jalan yang benar. Dalam titik-titik krusial kehidupan, memilih pasangan, berpindah karier, meninggalkan lingkungan toksik, memulai hal baru, banyak orang justru merasa lumpuh. Bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena ada dorongan bawah sadar untuk menunda, ragu, atau bahkan mundur. Ini adalah bentuk self-sabotage yang paling halus. Ketika kita menghindari keputusan yang sebenarnya paling kita butuhkan. Secara psikologis, ini bisa berakar dari kebutuhan untuk merasa aman dan diterima. Keputusan besar seringkali berarti mengubah tatanan lama, meninggalkan zona nyaman, dan menghadapi risiko ditolak, gagal, atau disalahkan. Maka muncullah respons perlindungan. Kita menunda dengan alasan belum yakin, mencari validasi dari luar, atau malah membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk kita. Padahal jauh di dalam diri, kita tahu apa yang harus dilakukan. Self-sabotage dalam keputusan hidup juga berkaitan erat dengan inner conflict. Di satu sisi kita ingin tumbuh, di sisi lain ada bagian dalam diri yang merasa tidak layak mengalami hidup yang lebih baik. Ini seringkali tidak disadari, namun muncul dalam bentuk sabotase halus. Terlalu banyak pertimbangan, overthinking, atau terus-menerus mengulang pro kontra yang sama. Dari sisi spiritual, ini mencerminkan keterputusan dari intuisi. Ketika suara hati tak lagi dipercaya, kita tersesat dalam kebisingan pikiran dan opini luar. Ego ingin kontrol total, padahal hidup sejatinya bergerak lewat keberanian untuk melangkah, bukan kepastian. Ketika jiwa tidak diberi ruang untuk memimpin, maka keputusan pun diambil dari rasa takut, bukan dari kepercayaan. Yang lebih dalam, self-sabotage dalam keputusan hidup adalah bentuk penolakan terhadap tanggung jawab. Sebab setiap pilihan menuntut keberanian untuk menanggung akibatnya. Dan jika seseorang tidak berdamai dengan bayangan kegagalan, maka ia akan lebih memilih diam di persimpangan, berharap hidup memilihkan jalan yang aman, meski jauh dari kebenaran dirinya. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kesempatan yang kita tolak, bukan karena salah,
tapi karena terlalu takut untuk benar? Self-sabotage adalah bentuk konflik terdalam antara siapa diri kita hari ini dan siapa diri kita yang sebenarnya ingin muncul ke permukaan. Ia tidak selalu tampak sebagai kehancuran besar. Kadang ia hadir dalam bentuk penundaan kecil, alasan yang terdengar logis, atau keputusan yang tampaknya aman. Padahal sesungguhnya menjauhkan kita dari pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Psikologi memberi kita pemahaman bahwa luka masa lalu, rasa takut gagal, atau bahkan takut sukses bisa membentuk pola sabotase ini. Sementara dari sisi spiritual, kita diajak untuk melihat lebih dalam bahwa kebahagiaan, kemajuan, dan keberanian adalah bagian dari kodrat jiwa kita. Bukan sesuatu yang harus dicurigai atau dijauhi. Kita tidak bisa menanti sampai rasa takut itu hilang. Yang bisa kita lakukan adalah melangkah bersama ketakutan itu dengan kesadaran, keberanian, dan belas kasih terhadap diri sendiri. Karena di balik setiap tindakan sabotase, selalu ada bagian dari diri yang butuh disembuhkan. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dipeluk. Berhentilah melawan diri sendiri. Karena saat kamu mulai berpihak pada dirimu, bukan pada rasa takutmu, itulah momen di mana hidup benar-benar mulai bergerak ke arah yang seharusnya. Setiap dari kita pernah jadi musuh bagi diri sendiri, meski tanpa sadar. Tapi hari ini kamu punya pilihan untuk melihat ke dalam, mengenali pola sabotase itu, dan perlahan melepaskannya. Ingat, kamu tidak harus sempurna untuk mulai berubah. Kamu hanya perlu jujur dan mau berpihak pada dirimu sendiri. Kalau konten ini terasa nyambung dengan pergulatanmu, jangan ragu untuk klik like dan bagikan ke temanmu yang mungkin juga sedang berjuang dengan hal serupa. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari hidupmu yang paling sering kamu sabotase? Aku ingin baca ceritamu.